Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan kajian di kesempatan kali ini, karena ada satu kendala operasional pada tim kami, tim media. Baik, kita akan melanjutkan kajian pengantar ilmu waris yang ke-15, ke-16. Dan di kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah kita umumkan kemarin, kita akan membahas tentang aul dan rod. Tentang aul dan rod. Sebagai contoh, ada kejadian seperti ini ya. Si A meninggal, ahli warisnya suami, kemudian anak perempuan, kemudian ada ibu, suami, anak perempuan, kemudian ibu, atau bukan anak perempuan ya, saudari. Kalau ini masih bisa sisa, saudari perempuan, saudari, seorang saudari. Baik, kalau kita menentukan jatah warisan masing-masing, maka bisa kita kasih suami karena mayit tidak punya anak, dia dapat setengah. Saudari perempuan karena tidak ada ayah dan tidak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan setengah ketika dia sendirian. Dan ibu karena mayit punya saudara, maka dia mendapatkan 1/6. Baik, Anda bisa perhatikan, suami dapat setengah, saudari dapat setengah, ibu dapat 1/6. Padahal setengah dengan setengah sudah habis. Terus jatah ibu di mana? Jatah ibu di mana? Padahal dia sudah habis. Nah, untuk melakukan penyesuaian ini, maka dilakukanlah penyesuaian perhitungan dengan metode aul. Ketika jatah ibu sudah habis, atau ketika jatah salah satu ahli waris habis disebabkan karena ahli waris yang lain telah mendapatkan senilai total porsinya. Baik, atau kasus yang lain, si B meninggal, si B wafat, dan ahli warisnya misalnya istri, kemudian ada saudari 1 orang, kemudian ada saudari kandung ya, saudari kandung, kemudian ada saudari seibu 1 orang. Baik, coba kita hitung jatah masing-masing. Istri karena tidak ada anak, maka dia mendapatkan 1/4. Kemudian saudari kandung 1 orang, dia mendapatkan berapa? Saudari kandung seorang, setengah, dia mendapatkan setengah. Saudari seibu 1 orang, dapat berapa dia? Saudari seibu 1 orang, dia dapat 1/3. Baik, kalau dia dapat 1/6 ya. Kalau lebih dari 1 orang, dia dapat 1/3. Sekali lagi, angka-angka ini ada dalam tabel seperti yang sudah kita sediakan. Coba Anda bisa hitung 1/4 tambah setengah tambah 1/6. Kurang. Atau di situ ada kelebihan.
seperempat, tambah setengah, tambah seperenam. Di situ masih sisa 1/12. Ya, coba ini kalau kita buat persamaan, 12, 3 tambah 6 tambah 2. Baik, 9 tambah 2, 11 ya. 11/12. Berarti sisanya 1/12. Terus 1/12 itu diberikan ke siapa? Padahal dia sisa. Nah, pembahasan ini menggunakan pendekatan rod. Baik, dari sini bisa kita simpulkan pendekatan aul dan rod itu dipakai ketika perhitungan warisan dia tidak genep disebabkan tidak ada asobah, dan perhitungannya tidak genep. Kalau ada asobah di rod, sisa tinggal berikan ke asobah. Kemudian ketika ada asobah, tidak mungkin akan terjadi seperti ini. Nanti jadinya ganjil, pasti ada salah satu yang tertutup. Karena itulah ketika tidak ada asobah, lalu perhitungannya tidak genap, perhitungannya ada yang kurang dan ada yang menyisakan, maka dilakukan penyesuaian perhitungan dengan menggunakan metode aul dan rod. Baik, kita berikan kaidah secara umum. Untuk aul itu berlaku bagi semua ashabul furud, termasuk suami istri. Sedangkan untuk rod berlaku bagi semua ashabul furud kecuali suami istri. Sehingga jatah suami atau istri bisa dikurangi, tapi jatah suami atau istri tidak bisa ditambah. Baik, itu teori dalam aul dan rod. Kalau kita belajar hanya teori saja, barangkali akan sangat sulit untuk memahami. Karena itu insya Allah akan kita perbanyak latihan. Semoga nanti kita bisa semakin lancar dalam menghitung, sehingga Anda tidak kesulitan untuk bisa memahami aul dan rod. Baik, saya dahulukan pembahasan untuk aul terlebih dahulu ya. Pembahasan aul terlebih dahulu. Tentang aul, saya kasih contoh dengan mengambil di beberapa contoh yang tersedia di buku. Kita kasih beberapa contoh ya. Contoh 1, ada orang yang meninggal, ahli warisnya si A wafat, ahli waris. Ini saya kasih bulatan, kita bahas aul dulu ya. Nomor 1, aul. Ahli warisnya suami, saudari sekandung, ukhtun syakikoh, saudari syakikoh. Kemudian nenek. Baik, sekarang coba kita hitung. Langkah yang pertama adalah berikan jatah warisan masing-masing. Suami dapat berapa? Suami dapat, karena tidak punya anak, suami dapat setengah. Saudari syakikoh, karena dia sendirian, dapat setengah. Nenek, baik dari bapak maupun dari ibu, karena tidak ada ibu, maka dia berhak dapat warisan. Berapa jatahnya? Beliau dapat 1/6.
karena ada saudari. Sebagaimana ibu ketika ada saudari, maka dia mendapatkan, atau ada saudara, dia dapat 1/6, baik saudara laki-laki maupun perempuan. Baik, Anda bisa perhatikan, 2 setengah habis. Terus nenek jatahnya kemana? Karena di sini posisinya ada jatah warisan yang nggak kebagian, maka berarti harus dilakukan perampingan, yaitu dengan cara memperbesar atau memperkecil penyebut, dengan cara memperbesar penyebut, sehingga nanti bisa dibagikan ke semuanya. Anda buat persamaan seperti ini ya, setengah jatah suami tambah setengah jatah saudari syakikah tambah 1/6 jatah nenek. Baik, samakan penyebut berapa? 6 bagi 2 3 kali 1 3 tambah 3, 6 bagi 2 kali 1 6 bagi 6 kali 1 sama dengan 7/6. Sudah? Selanjutnya jadikan 7 ini sebagai penyebut. Jadikan sebagai penyebut pengganti dari penyebut sebelumnya, pengganti dari sebelumnya. Sebelumnya berapa? 6. Maka sekarang jadikan 7. 7 3 3 1. Sudah? Sehingga saya pindah sini ya. Saya pindah sini. Sehingga suami mendapatkan 3/7, sebagaimana sebelumnya dia mendapatkan 3/6. Begini, 3/7. Sudah? Saudari syakikah dia mendapatkan 3/6, berarti di sini 3/7. Saudari syakikah dapat 3/7. Nenek yang dapat 1/6, maka dia dapat 1/7. Nah, ini harusnya ganti spedol ya. Nenek dapat 1/6, jadi dapat 1/7. Maka kita tulis di sini, nenek dapat 1/7. Baik, terbagi rata, sehingga semua tetap dapat jatah, cuman dikurangi ya. Sehingga Anda bisa lihat, setengah dengan 3/7 gede mana? Lebih gede setengah, karena setengah itu 3/6, ini 3/7. Jadi dia ditambahkan penyebutnya untuk mengurangi jatah warisannya. Kemudian saudari syakikah, dia juga dapat setengah, dengan 3/7 gede mana? Gede setengah. Awalnya dia dapat 1/6 si nenek, lalu dia jadi dapat 1/7, gede 1/6. Baik, jadi terjadi perubahan jatah warisan dari awalnya yang lebih besar menjadi lebih kecil. Ibaratnya ada sebuah kue ya, satu kue, suami setengah, saudari setengah. Loh, nenek dapat 1/6, kok nggak dikasih? Ya sudah, berarti kalau gitu kita cacah kecil-kecil, suami dapat sekian, saudari dapat sekian, nenek tetap dikasih. Bisa ya? Baik, contoh soal berikutnya. Insya Allah untuk aul cukup gampang, yang susah rot, yang agak susah rot. Contoh soal berikutnya masih tentang aul ya. Mana tadi? Ada orang yang meninggal
si A wafat, ahli warisnya istri, 2 saudari sebapak, seayah, 2 saudari seibu. Baik, saya harapkan Anda tetap berpegang dengan tabel yang sudah kita sediakan. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/4. Ketika mayit tidak punya anak, istri dapat 1/4. 2 saudari seayah dapat berapa? 2 saudari seayah. Dia menggantikan saudari kandung. Andai kan di sini ada saudari kandung, ini tertutup. Dapat 2/3. 2 saudari seibu. Kalau dia sendirian dapat 1/6, kalau berdua dapat 2/3. Ya. Kalau berdua dapat 1/3. Mohon maaf ya. Kalau berdua dapat 1/3. Jadi saudara atau anak-anaknya ibu, saudara seibu atau saudari seibu, jika sendirian dia dapat 1/6, dan jika lebih dari 1 dia dapat 2 kali lipatnya, yaitu 1/3, dibagi rata. Sudah? Sekarang coba kita hitung ya. Anda bisa perhatikan 1/4, 2/3, 1/3. Kurang berapa? Kurang 1/4. Kurang 1/4. 1/4 tambah 2/3 tambah 1/3. Kurangnya 1/4. Ini kan 1 ya. 2/3 dengan 1/3, ini saja sudah nilainya sama dengan 1. Nah, terus ini dapat berapa? Ini jadinya kosong. X. Baik, karena terjadi seperti ini, maka dilakukan perhitungan aul, dilakukan penyesuaian dengan menggunakan metode perhitungan aul. Gimana caranya? Metodenya sama seperti tadi ya. Langkah yang pertama adalah samakan penyebut. 4, 3, 3 berapa? 12. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Udah? Plus 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. Plus 12 bagi 3 kali 1, 4. Sudah? Nah, selanjutnya jadikan ini sama dengan berapa? 15/12. Jadikan angka ini sebagai penyebut pengganti. Jadikan sebagai penyebut pengganti. Udah? Jadinya tetap urut ini ya. 3 atau saya kasih garis 15, 3, 8, 4. Atasnya sama ya. 3, 8, 4. Baik. Maka kita bisa lakukan koreksi jatah suami setelah terjadi aul, jatah istri setelah terjadi aul jadinya 3/15. 15. Nah, ini sama dengan, tapi kita biarkan saja agar nanti aslul masalahnya kelihatan. Jatah 2 saudari seayah 8/15
jatah saudari seibu 4/15. Nah, sudah? Pertanyaannya, aslul masalahnya berapa? Aslul masalah, jawabannya adalah 15, yaitu angka yang sama di bawah ini. Maka nanti total warisan dibagi 15, istri dapat 3, saudari seayah dapat 8 karena ada 2 dibagi 2, saudari seibu dapat 4 karena ada 2 dibagi 2. Bisa insya Allah? Baik, saya kasih latihan. Mau dicatat dulu oleh pemirsa? Cukup? Ada komentar? Komentarnya apa? Ada komentar. Ada yang mau bertanya bagian mana yang belum bisa dicerna? Masih banyak yang bingung, tapi masih ada. Masya. Yang bingung biasanya baru gabung. Oh gitu ya. Bisa saya pastikan kalau Anda baru gabung, insya Allah bingung. Baik, tapi nggak jadi masalah. Anda bisa nonton ulang video-video yang sudah pernah kita upload mengenai pengantar warisan ya. Baik, selanjutnya kita akan kasih tugas, nanti akan dikerjakan oleh Pak Farid dan Pak Ari. Siap. Baik. Soalnya adalah si A wafat meninggalkan ahli waris istri, 2 saudari kandung, 2 saudari seibu, nenek. Baik. Berapa jatah masing-masing? Silakan. Bismillah. Jatah masing-masing ahli waris dapat kita ketahui dari tabel yang telah diberikan oleh Ustaz kami. Untuk istri, kita lihat di tabel, karena mayit tidak mempunyai keturunan baik laki-laki maupun perempuan, maka jatah istri adalah 1/4. Kemudian 2 saudari kandung, kita bisa lihat di tabel yang telah diberikan oleh Ustaz Ami. Saudari kandung, 2 saudari kandung, maka ketika lebih dari 1, dia mendapatkan jatah 2/3. Kemudian saudari seibu mendapatkan 1/3 bila dia lebih dari 1/3. Kemudian nenek, karena tidak ada ibu, maka nenek tidak termahjub, tidak tertutupi, maka dia mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Kenapa 1/6? Karena tidak ada ibu. Karena ada 2 saudari. Jadi nenek bisa dapat 1/3 jika saudarinya cuma 1. Ini ada lebih dari 1. Selanjutnya. Kurang terang. Baik. Baik. Ketika ini kita tambahkan, maka jelas sudah lebih dari 1/4 tambah 2/3 tambah 1/3
tambah 1/6. 2/3 tambah 1/3 itu sudah sama dengan 1. Berarti ada kelebihan 1/4 dan 1/6. Maka kita menggunakan perhitungan aul, kita samakan penyebutnya. Angkanya ada 12. 12 bagi 4, 3 kalikan 1, 3. Ditambah 12 bagi 3, 4 kalikan 2, 8. Ditambah 12 kali 3, 4 kalikan 1, 4. Tambah 12 bagi 6, 2 kalikan 1, 2. Makanya kita akan ketemu 17/12. Maka sebagaimana disampaikan Ustaz Amin tadi, jadikan penyebutnya, pembilangnya kita jadikan penyebut, sehingga akan ketemu 3 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Maka jatah masing-masing untuk istri 3/17, saudari kandungnya 8/17 dibagi 2, kemudian 4/17 dibagi 2 juga, kemudian nenek mendapatkan 2/17. Baik, terima kasih ya. Betul, alhamdulillah. Kalau kita masih menggunakan penyebut 12, maka di sini seharusnya dapat berapa? 3/12. Ini 8/12 dan begitu seterusnya. Ini kan sama dengan 1/4 ya. Ini sama dengan 1/4, ini sama dengan 2/3 dan begitu seterusnya. Lebih besar mana? Lebih besar sebelumnya. Sehingga dia berkurang nilainya disebabkan karena adanya aul. Dipahami, Bang? Dipahami insyaallah. Sedikit. Alhamdulillah. Gimana? Pemirsa ada pertanyaan? Banyak kan? Banyak. Khusus materi ya, terkait materi. Kalau kasus nanti dulu. Oh, ini bukan materi, Ustaz. Masih Bukan. kasus. Baik. Tapi mereka paham ini kira-kira? Wallahu a'lam. Baik. Paham nggak paham, Anda pokoknya harus menerimanya ya. Gitu. Kita coba lanjutkan. Satu kasus lagi. Kita masih punya materi rod. Rod itu lebih rumit. Satu kasus lagi ya. Masih terkait aul. Ada kasus si A meninggal, ahli warisnya istri, anak perempuan 1, cucu perempuan dari anak laki-laki 1 orang, ibu baik. Kemudian di sini ada bapak. Di kasus ini disebutkan bapak. Dapat berapa kira-kira? Coba kita hitung. Istri karena mayat punya keturunan dapat 1/8. Anak perempuan sendirian dapat 1/2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6. Takmilatan sulusain. Takmilah sulusain. Menggenapkan antara 1/2 dengan 1/6 ini jadi 2/3. Ini kan nanti jadi 2/3. Ini berdasarkan
fatwa Ibnu Mas'ud, dan kata Ibnu Mas'ud itu pernah difatwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, ibu, karena mayit punya keturunan, maka ibu dapat 1/6. Bapak juga dapat 1/6 plus asoba. Baik. Nah, karena bapak nanti dapat asoba, kita bisa pastikan ini pasti tidak ada. Ini saja totalnya sudah kurang. Coba kita hitung 1/8 tambah 1/2 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. 1/8 tambah setengah, ini 2/3. Ini ini 2/3. Ini saja jadi 1. Iya. Ini kan setengah tambah setengah, berarti menyisakan 1/8. Baik, sekarang coba kita samakan penyebutnya. Angka berapa yang sama? 24. 24 bagi 8, 3 tambah 12 tambah berapa? 4 tambah 4 tambah 4. Ada yang masih bingung kenapa ketemu angka 3? Caranya adalah 24 dibagi 8 dikalikan 1. 24 dibagi 2 dikali 1, 12. 24 bagi 6, 4 kali 1, dan begitu seterusnya. Sudah? Sekarang kita total. Berapa totalnya ini? Berapa ini? 27/24. Nah, selanjutnya pembilang ini kita alihkan menjadi penyebut, sehingga jadinya 3, 12, 4, 4, 4. 3, 12, 4, 4, 4 per 27. Maka kita bisa lakukan koreksi. Berarti jatah istri adalah 3/27. Jatah anak perempuan 1 12/27. Jatah anak cucu, jatah cucu 4/27. Jatah ibu sama 4/27. Jatah ayah 4/27, dan plus 0 sisa, karena tidak ada sisa habis. Baik. Dengan 1/8 gede mana? Gede 1/8. Dengan setengah gede mana? Gede setengah, dan begitu seterusnya, sehingga jatahnya terkurangi disebabkan keberadaan jumlah ahli waris yang banyak. Maka dilakukan proses perhitungan aul. Wallahu alam, semoga bisa dipahami. Insya Allah kita bahas ini yang mungkin lebih rumit dibandingkan aul, tapi semoga dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa memahami semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan ada kuis ya. Ada kuis. Kuisnya ditulis atau ditampilin. Kuis sudah kami berikan ke tim dan sudah kami tampilkan di layar sebagaimana tersedia.
Nah, selanjutnya siapa yang bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah dari yayasan. Deadline jawaban sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat jam 12 malam. Hah? Kamis. Ramadan hari apa? Jumat. Berarti Kamis ya. Deadline-nya Kamis sebelum jam 4. Baik. Oke, saya tulis di sini. Kuis Kamis tanggal berapa? 23 April jam 16.00. Deadline ini ya. Apa? Oh, jawaban dikirim ke nomor HP WA. Jawaban ke WA nomor 081 127 14 ini. Baik. Wallahu a'lam. Sekarang di tempat kami sedang hujan deras. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.